Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, puji Tuhan, kita langsung saja memulai pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, temanya adalah tentang kelahiran baru. Ya, tentang kelahiran baru. Nah saudara, mungkin bagi Bapak Saudara ada yang sudah ngalami namanya lahir baru. Tapi saya kadang-kadang nih ya, melihat faktanya. Banyak orang yang katanya sudah lahir baru, tapi kenapa dampaknya tidak ada ya dalam kehidupan Anda yang pernah mengalami kelahiran baru itu. Harusnya ya sesuatu yang bermula atau dampak dari kelahiran baru ini akan menghasilkan manusia-manusia baru atau ciptaan-ciptaan yang baru. Nah, kenapa itu tidak terjadi walaupun proses ya kelahiran baru itu sudah dilaksanakannya? Kurangnya penjelasan, kurangnya pengertian tentang makna dari kelahiran baru itu. Jadi kita melakukan sesuatu, ya mengikuti sesuatu, kalau nggak ngerti maksudnya, ya nggak akan berdampak. Nah, oleh karena itu, walaupun mungkin Bapak Saudara sudah ada yang pernah lahir baru, tapi nggak salah ya kalau kita boleh kembali untuk mereview ya kelahiran baru kita. Saya nggak bilang mengulang, tapi mereview kelahiran baru kita supaya kalau masih ada pengertian-pengertian yang belum tertangkap atau dimengerti, Anda bisa mengerti ketika ikut pelajaran pada malam hari ini. Ya, nah, Bapak Saudara, bicara tentang kelahiran baru. Nah, Saudara, kita sebagai orang Kristen ya, kita kemana-mana ya kalau sekarang sudah enak ya, kita kemana-mana itu bawa handphone ya, atau laptop, atau tablet ya, atau iPad, itu di dalamnya ada aplikasi namanya Bible atau Alkitab, berbagai macam versi terjemahan di situ bisa di-download ya dalam satu versi aplikasi yang Anda sedang aktifkan atau pakai itu. Nah, saudara, dulu saudara, sebelum ada Alkitab elektronik, semua orang kalau ke gereja bawa apa? Bawa payung. Bawa Alkitab, ya, bawa Alkitab. Nah, saya dulu ya punya Alkitab, ya. Nah, dari Alkitab yang model Korea itu, yang tanggung, ya, sampai Alkitab yang kecil itu ya. Nah, saudara, bahkan ada Alkitab mini, ya, kalau pergi itu tuh kantongin saku gitu, lalu pakai kaca pembesar kalau baca. Itu aneh-aneh aja gitu ya. Itu juga berapapun dulu kita beli ya. Demi apa? Punya Alkitab ya, dengan berbagai macam versi. Satu hari mungkin ada orang mulai tertarik dengan apa yang Anda bawa ya. Anda bawa itu, ya, lalu orang itu tanya kepada Anda, itu buku apa kamu teng-teng kemana-mana itu? Ya, boleh pinjem dong, boleh lihat dong, ya. Nah, kalau Anda menjadi orang Kristen yang nggak malu mengakui Yesus, pasti Anda akan beritahu, nih silahkan kamu lihat atau kamu baca atau Anda mulai menjelaskannya, bukan? Tapi ada juga nih beberapa orang yang malu membawa Alkitab, padahal dia butuh Alkitab itu, waktu ke gereja dibungkus koran atau dibungkus kertas kado gitu ya. Lalu kalau ditanya mau kemana? Dia nggak ngomong ke gereja, tapi mau ke kondangan bawa kado. Aneh-aneh saja gitu ya, yang terjadi gitu ya. Nah, tapi saudara, ketika kita bawa Alkitab itu, ya mungkin ya ada orang yang nanya, ketika dia mulai perhatikan, mulai baca itu, Alkitabmu tuh aneh ya. Di dalam Alkitabmu itu kok ada namanya perjanjian lama dan ada namanya perjanjian baru, ya. Nah, apa sih ya, perjanjian lama itu
Dan apakah perjanjian baru itu? Saudara, biasanya jawaban secara klasik ini hampir semua orang menjawab ya seperti apa yang saya jawab dulu sebelum mengerti kebenarannya yang lebih tepat ya. Nah, selalu katakan, oh perjanjian lama itu nubuatan, perjanjian baru itu adalah penggenapannya. Apakah salah? Ya enggak. Memang ada beberapa nubuatan di dalam perjanjian lama yang akhirnya digenapi di perjanjian baru. Contoh ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Seorang anak darah akan ya mengandung dan melahirkan, dan anak itu akan dinamai Immanuel, ditulis dalam kitab Yesaya. Lalu digenapi dalam perjanjian baru dengan kelahiran Tuhan Yesus yang lahir dari Maria, betul? Lalu ada sejarahnya di dalam perjanjian baru. Itu yang dimaksud. Perjanjian lama adalah nubuatannya dan perjanjian baru adalah penggenapannya. Tapi kadang-kadang ya, antara pertanyaan dan jawabannya kadang-kadang nggak sinkron. Kan nanyanya adalah isinya apa? Artinya saudara, seluruh apa yang tertulis di dalam perjanjian lama itu ya, nah dari apa yang ada di dalam perjanjian lama itu, ada enggak? Ya, ini kan bukunya Allah. Allah yang punya buku, ya yang disebut Alkitab itu, dia janji apa? Ya, makanya di dalam perjanjian lama, janji Allah itu apa? Dan janji Allah di dalam perjanjian baru itu apa? Nah, Bapak Saudara, ini yang akan saya bahas. Saya tidak mengungkit atau mempersoalkan tentang jawaban klasik tentang bahwa yang di perjanjian lama itu adalah nubuatan dan yang di perjanjian baru itu adalah penggenapannya. It's okay, ya know? Tapi malam hari ini ada pertanyaan yang harus kita jawab dengan jelas. Apa isi? Ya, di dalam perjanjian lama itu ada janji apa? Dan di dalam perjanjian baru itu ada janji apa? Nah, saudara, jadi kita bisa lihat ya dalam materi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita terdiri dari dua bagian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saudara, sekarang kita lihat di sini. Kedua-duanya mengandung perjanjian antara manusia dengan Allah. Pertanyaannya, apa isi kedua perjanjian atau covenant itu? Ya, nah kita lihat dulu dalam perjanjian lama. Ya, dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, saudara, ada sebuah ikatan janji antara Allah dan bangsa Israel di kaki Gunung Horeb yang berbunyi sebagai berikut. Kita baca ayatnya dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yuk perhatikan ya dengan seksama apa yang tertulis di dalam perjanjian lama tentang ikatan atau covenant daripada Allah kepada manusia. Allah janji apa? Keluaran 19 ayat 5 sampai 8 ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, perhatikan, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Terus ayat yang ke-7 dan 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama,
segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya. Dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 8, di situ Allah memberikan janji atau mengucapkan sebuah perjanjian, sebuah covenant kepada bangsa pilihannya yang dituntun keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu. Nah, dia berfirman, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ya, saudara, janji Tuhan itu bersyarat ya. Banyak orang kadang-kadang kan mendengar khotbah bahwa janji Tuhan itu enggak bersyarat. Kasih Tuhan enggak bersyarat. Dia mengasihimu sebelum engkau bertobat. Betul? Sebelum engkau menerima dia, dia sudah mengorbankan dirinya buat engkau. Tapi untuk merespon semua apa yang dijanjikan Tuhan, selalu ada syaratnya. Betul? Syaratnya apa? Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Baru di sini Allah melanjutkan. Ya, kalau itu dilakukan, kalau itu diperhatikan, kalau itu tidak dilanggar, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Ada berapa janji? Coba hitung. Ada berapa janji? Ada tilu. Ada 3 janji. Ya, ada 3 janji. Janji yang pertama adalah kalau bangsa ini nurut, mau dengar firman dan berpegang pada perjanjian ini, yang pertama Allah berikhtiar, Allah bermaksud, Allah mau melakukan sesuatu kepada bangsa ini. Ya, apa yang mau dilakukan oleh Allah? Bangsa ini akan dijadikan sebagai harta kesayangannya sendiri dari antara segala bangsa. Kehadiran saudara, bangsa Israel itu sering disebut sebagai biji matanya Allah. Betul? Biji matanya Allah. Ini bangsa Israel. Kenapa? Mengingat perjanjian ini. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu semuanya akan kujadikan sebagai harta kesayanganku sendiri. Bayangkan saudara, dari seluruh anggota tubuh Anda, ya, pasti semua Anda anggap berharga, ya. Khususnya saudara, mata itu ya. Nah, mata itu penting sekali. Kalau Tuhan bilang, kamu biji mataku. Ya, tahu biji mata? Itu yang hitam dulu. Ya, nah, coba di sini saudara. Kalau saya bilang sama Pak Yoel nih, nah, ada Pak Yoel, biar saya jadi contoh terus ya, biar dia menjadi contoh juga dalam hidupnya. Kan dijadikan contoh, betul. Buahnya luar biasa ya. Nah, umpama ya toh, Pak Yoel itu ya, saya bilang gini, Pak Yoel, ya adalah. Itu Pak Yoel itu kalau melek itu, kalau buka mata itu yang hitam-hitam namanya, itu namanya biji mata. Ya toh, boleh nggak Pak saya pegang-pegang gitu? Hush. Nggak boleh Pak. Wah, ini harta yang harus diproteksi nih, nggak boleh tersentuh. Ya, kena debu aja yang paling kecil gitu, wah, gitu ya, cuci bersih sampai keluarkan semuanya. Ya, kalau Tuhan bilang bangsa ini bangsa kesayangan, ya, seumpama biji mata. Artinya apa? Menjadi biji matanya Allah, artinya ada di dalam protection-nya Allah, bukan? Ya, nggak boleh semua orang mengganggu, nggak boleh semua orang iseng-iseng dengan biji mata itu. Jadi waktu Allah
memberikan perjanjian kepada bangsa Israel ini janjinya luar biasa. Bukan hanya sekedar dijadikan bangsa yang besar, bukan sekedar dijadikan bangsa yang hebat, tapi dibilang, aku akan menjadikan bangsa ini sebagai bangsa kesayanganku sendiri. Ya, harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Nah, saudara, kalau Anda lihat sekarang ya, namanya negara Israel itu betul-betul ya, walaupun ya akhirnya bangsa ini kan menolak Tuhan. Tapi saudara, perjanjian itu masih mendengung di bangsa ini. Sampai nanti masa anugerah itu berakhir, Allah akan kembali menyayangi umatnya alias bangsa Israel. Karena kita bilang, jangan pernah mengutuk bangsa Israel. Barang siapa mengutuk bangsa Israel, Tuhan bilang akan dikutuk. Barang siapa memberkati bangsa Israel, mereka akan diberkati. Jadi saya mau diberkati, ya saya berkati saja. Karena saya sebagai orang percaya, saya tahu persis tentang satu bangsa ini. Pernah ya mengikat sebuah perjanjian. Allah pernah mengikat sebuah perjanjian dengan bangsa Israel ini. Nah, yang kedua saudara, ya, selain mau dijadikan bangsa milik kesayangannya sendiri, yang kedua akan dijadikan sebagai kerajaan imam. Apa artinya? Jadi Tuhan itu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, ya, punya tujuan. Nanti kalau sudah jadi satu bangsa, ya, bangsa ini nanti penduduknya semuanya adalah imam. Bukan rakyat jelata, bukan rakyat biasa, tapi semuanya adalah imam. Makanya disebut sebagai bangsa imam atau kerajaan imam. Ya, jadi sebuah kerajaan yang isinya penduduknya adalah imam-imam semuanya. Anda tahu seorang imam tugasnya apa? Fungsinya apa? Seorang imam ya adalah pelayan Allah, hamba Allah, yaitu orang-orang yang melayani Allah. Kenapa? Allah mau menjadikan bangsa Israel ini menjadi sebuah kerajaan yang penduduknya semua adalah imam. Sebenarnya bangsa ini dipersiapkan oleh Allah untuk bisa melayani bangsa-bangsa yang lain. Jadi sebuah bangsa yang nantinya keluar menjangkau bangsa-bangsa yang lain. Setelah Anda lihat ya, apa yang direncanakan oleh Allah untuk bangsa ini begitu luar biasa besarnya. Dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, sebuah bangsa ya yang melayani Tuhan, dan orang-orang yang ada di dalamnya adalah para hamba Tuhan yang nantinya akan diutus untuk apa? Untuk melayani bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, saudara, yang ketiga, saudara, dikatakan bangsa yang kudus. Nah, kalau bicara bangsa yang kudus, ya, Anda jangan terkecoh. Anda harus bedakan ya dua istilah ini, kadang-kadang rancu karena pengertiannya selalu disamakan antara kudus dan suci. Anggap saudara, kudus dan suci. Suci itu apa sih? Suci itu clear, bersih. Ya, dicuci, disucikan dengan darah Yesus. Dicuci dengan darah Yesus. Sehingga noda-nodanya itu lenyap semuanya dan jadi clear, bersih lagi gitu loh. Nah, itu yang disebut suci. Ya. Kalau kudus apa? Ya, ini bukan istilah saya. Anda baca sendiri di dalam Alkitab, cari di kamusnya. Kata kudus itu apa artinya? Di situ nggak dibilang kudus itu clear atau bersih. Kudus itu adalah khusus. Amin. Khusus. Ya, ada satu ayat di dalam Alkitab ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Nah,
Kalau Kristus dikuduskan, apakah Kristus itu nggak kudus? Mustahil, betul? Kenapa ada perintah Kristus harus dikuduskan di dalam hatimu sebagai Raja? Artinya ketika engkau mengundang Yesus masuk dalam hatimu, Kristusnya masuk ke dalam hatimu, sekarang harus dikuduskan, artinya dikhususkan menjadi Raja di dalam hidup kita. Amin. Diprioritaskan, dikhususkan. Ya. Nah, bangsa Israel adalah bangsa yang dikhususkan oleh Allah. Ya, dikhususkan oleh Allah. Nggak heran saudara, untuk mendukung supaya benar-benar bangsa ini jadi bangsa yang spesial atau bangsa yang khusus, Allah mengatur bangsa ini dengan aturan-aturan yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, betul? Diturunkanlah Taurat ke atas bangsa itu. Ya, ada 10 hukum Taurat. Untuk apa? Untuk mengatur bangsa ini supaya jadi bangsa yang punya aturan. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang nggak punya aturan. Betul? Makanya Tuhan berfirman, kalau kamu masuk ke kota atau ke negeri orang lain, hati-hati. Jangan terkontaminasi, jangan hidup kayak mereka. Kamu itu kudus. Kamu itu khusus. Amin. Nah, kalau kita dipilih oleh Allah hari ini untuk menjadi bangsa yang kudus, artinya apa? Sama, ya. Supaya kita tidak mencemarkan diri ketika kita berjalan hidup di dunia ini. Anda ingat, Anda itu spesial, Anda itu kudus, khusus. Khususkanlah hidupmu juga untuk Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, kelihatannya janji-janji ini luar biasa, bukan? Tapi karena perjanjian ini adalah perjanjian yang bersyarat, ingat ya, sekali lagi saya ulang, perjanjian antara Allah dan manusia adalah perjanjian yang bersyarat. Tapi kasih dan pengorbanan Allah itu tidak ada syaratnya, betul? Dia mati ketika kita masih berdosa, betul? Bukan ketika engkau baik. Itu kasihnya dia. Jadi dia menebus Anda tanpa syarat, betul. Tapi setiap perjanjian Allah pasti ada syaratnya. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan nurut. Nah, akibatnya apa, saudara? Satu kali bangsa ini nggak nurut, ya. Nah, ikatan perjanjian itu akhirnya dibatalkan. Kenapa? Karena bangsa Israel mengingkari ikrar mereka. Berarti kan dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Nah, Anda perhatikan di sini, saudara. Musa menandai batalnya perjanjian itu dengan melemparkan kedua loh dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung. Ya, nah saudara, kenapa bangsa itu akhirnya menyembah patung lembu emas? Anda tahu ya? Jadi ketika Allah berniat mau memberikan aturan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang punya aturan, berbeda dengan bangsa lain, Musa dipanggil oleh Tuhan ke office-nya. Ya, office-nya di mana? Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai itu adalah tempat perjumpaan antara Tuhan dengan Musa. Itu office-nya. Jadi kalau Musa mendapat panggilan ya untuk berjumpa dengan Tuhan, dia tahu kemana dia harus pergi. Ke puncak Gunung Sinai itu. Nah, di atas sana ya, Musa mendengarkan, bahkan disuruh menulis
apa yang harus disampaikan kepada bangsa ini. Tapi saudara, ternyata Musa cukup lama ada di sana. 40 hari. 40 hari ada di atas gunung itu, saudara. Sambil mengukir itu batu itu dengan tangannya. Sampai akhirnya ada 2 loh batu itu. Ya. Nah, karena Musa terlalu lama ada di sana. Itu bangsa Israel yang memang terkenal suka ngedumel, suka ngomel, suka menggerutu, ya, suka mengeluh. Akhirnya datang ke Harun, kakaknya Musa sebagai wakilnya Musa. Harun, sampai kapan kita nunggu Musa? Ini sudah berapa hari? Sudah lebih dari 2 minggu. Dia ada di atas gunung itu. Sampai kapan kita harus menunggu? Ya, memang dulu belum ada WhatsApp. Jadi nggak bisa kontak, saudara. Kalau toh ada di Gunung Sinai nggak ada sinyal kali ya. Nah, tapi saudara, ya bangsa ini terus mendesak Harun. Ya, kayaknya sih Musa itu sudah mati kali di sana. Kan nggak ada kabarnya. Kalau gitu, ya bangsa Israel itu memaksa Harun. Buatkan kami, ya, sesuatu yang bisa kita sembah. Karena apa? Baik Musa maupun Allah, nggak ada kabarnya. Buatlah ya sesuatu yang bisa kami sembah. Nah, si Harun mendengar permintaan bangsa ini bingung juga nih, ya. Wah, ini gimana untuk mengulur waktu, ya? Si Harun itu bilang sama bangsa Israel, kalau memang kamu bersikeras untuk aku membuatkan kamu sesuatu yang kamu sebut nanti sebagai Allah, kumpulkan semua emas-emasmu ke sini. Kenapa Harun ambil kesimpulan seperti itu? Ya, itu mungkin tafsiran saya. Ya, Anda tahu, bangsa Israel itu kalau bicara tentang mentaati hukum Allah, wah, nggak ada tandingannya. Sampai hari ini. Ya. Tapi ada satu sifat, ya, yang dimiliki oleh bangsa Israel itu, ya, yang lebih, ya, lebih dibanding bangsa lain. Apa itu? Bangsa Yahudi atau Israel itu terkenal sebagai bangsa yang pelitnya luar biasa, ya. Jadi kalau ada orang yang pelit itu kadang-kadang diledek ya. Kalau dulu sekolah Alkitab itu kalau ada teman yang pelit itu langsung dijulukin dasar Yahudi. Ya. Pelit katanya ya, pelit. Ya. Ada cerita saudara, ya, satu kali seorang Yahudi ya lagi jogging. Ya karena hari masih gelap ya, dia jogging gitu, saking asiknya jogging dia kepleset saudara. Ya nyaris masuk jurang, tangannya bisa pegang akar gitu ya. Nah, sambil teriak-teriak terus, tolong, 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 gitu ya. Nah, ketika itu ada orang lewat, ya, udah mulai agak siang dia, matahari udah mulai terang lah gitu. Ya, ada yang lewat, ya. Dengar ada suara minta tolong, 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 ya. Akhirnya dia lihat tempat itu, ada orang mau jatuh ke jurang, ya, dia sedang pegangan akar di situ. Ya, tangan satunya pegang akar, satunya kan enggak. Nah, terus melihat orang yang mau jatuh itu, orang yang melihat itu punya inisiatif ingin menolong. Ya, apa yang dilakukannya? Ketika dia ulurkan tangannya begitu enggak nyampe, saudara. Lalu dia ambil tongkat, saudara, ambil kayu gitu ya, yang agak panjang sedikit, lalu diulurkan ke orang Yahudi itu. Sambil dia bilang, berikan tanganmu. Tapi aneh bin ajaib. Mau ditolong, disuruh berikan tangannya. Dia nggak pernah mau. Nggak bereaksi. Sampai akhirnya diamati, siapa sih ini? Orang minta tolong, mau ditolong, suruh berikan tangannya kok nggak mau. Setelah diamati ternyata dia tahu, oh Yahudi. Akhirnya bilang, oh dasar Yahudi. Dengar kata beri, ya dia berani mati.
Padahal sudah mau masuk jurang. Dia nggak mau, alergi dengan kata beri itu. Akhirnya yang di luar itu, ya, yang menolong itu punya ide lagi. Sekarang aku ganti kalimatnya. Nah, ambil, ini tongkat, gitu ya. Ketika dengar kata ambil, langsung diambil. Itu gambarannya. Kenapa saudara? Makanya ada istilah itu, Yahudi pelit seperti itu. Nah, mungkin saudara, ya, dari cerita seperti ini, ya, saya terinspirasi sedikit. Mungkin Harun itu mau mengulur waktu. Berikan semua hartamu, semua emasmu itu. Anda tahu ya, bangsa Israel itu miskin dulu. Jadi budak di Mesir. Tapi ketika dia mau keluar, dia bisa merampasi nyonyah-nyonyahnya itu semua, ya, emas-emasnya, nyonyah-nyonyahnya itu semuanya. Itu dibawa semuanya, betul? Nah, itu kan barang yang luar biasa. Tapi ternyata perkiraan Harun itu meleset, saudara. Ketika dibilang berikan emasmu itu, mereka berikan semua emas-emasnya itu kepada Harun. Harun kaget. Mau nggak mau, Harun akhirnya harus menuruti keinginan dari bangsa Israel itu. Dicor semua emas itu. Ya, jadi patung lembu emas. Anda tahu saudara ya? Kalau Anda lihat puncaknya Monas, itu kan nggak seutuhnya emas. Hanya dilapisin saja. Ini emas tulen, saudara. Ya, segede anak lembu. Itu kira-kira berapa kilo, saudara? Ya. Nah, mungkin bisa 50 kilo sampai 100 kilo, 1 kintal kali. Nah, kalau sekarang emas ya, 2 juta lah 1 gram. Kaliin saja, itu berapa triliun. Nangkep setelah ya, itu mau bikin Allah itu bukan dari batu atau dari apa namanya, dari tanah liat itu enggak. Itu sesuatu yang mahal, saudara, hitungannya. Anak lembu emas itu, bukan anak lembu emas kecil. Ya, kalau lembu emas kecil lalu diangkat itu kan enggak kelihatan. Yang lihat berapa juta orang? Kurang lebih 3 juta orang, bukan? Jadi kalau sampai kelihatan, dilihat 3 juta orang itu pasti gede, saudara. Ya, mungkin ya itu 100 kilo atau 200 kilogram lah. Ya, wah, saudara. Ya, akhirnya jadilah itu patung lembu emas. Bangsa itu girang, dia menyembah patung itu. Bunyikan genderang, bunyikan musik, mereka semua menari-nari, saudara, di depan patung lembu emas itu. Nah, ketika bangsa ini melakukan hal seperti itu, siapa yang paling terluka? Tuhan. Tuhan yang pernah berjanji kepada bangsa ini. Dia adalah Allah yang cemburu. Ketika melihat ulah daripada bangsa Israel ini, Tuhan bilang sama Musa, Musa, cepat turun. Kenapa Tuhan? Aku masih mau di sini. Kalau Musa bisa nyanyi, Musa itu nyanyi, ku ingin tetap di sini. Menikmati baitmu, oh oh oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Amin. Kenapa? Karena sinar kemuliaan Allah yang begitu besar. Musa masih mau, saudara, ada di tempat itu. Ingat, ketika Musa berhadapan muka dengan Tuhan, wajahnya, saudara, berkilau-kilau. Dan Musa ingin mengalami itu terus. Tapi Tuhan bilang, cepat turun. Bangsamu itu sudah berkhianat. Nah, kalau Tuhan bilang, bangsa ini berkhianat, artinya bangsa ini jadi apa? Jadi pengkhianat. Siapa di sini mau disebut pengkhianat? Gak enak dong? Ya dah. Tuhan bilang, bangsa ini telah berkhianat. Artinya, Tuhan menyatakan bahwa bangsa ini sekarang bukanlah bangsa yang setia, yang memegang janjinya. Tapi sekarang sudah menjadi si pengkhianat. Cepat turun.
lihat ulah bangsa itu. Lalu Musa turun. Tengah jalan, turun dari gunung itu dia dengar ada bunyi-bunyian musik. Lalu ketemu dengan Yosua, ya, dengan Hur yang nunggu di kaki gunung itu. Lalu mereka ngobrol, itu suara musik apa ya? Kayaknya ada orang yang lagi hajatan ya. Oh bukan nih, itu bukan hajatan. Nah, bunyi genderangnya itu loh, ya, begitu megah. Nah, ketika Musa sedang mendekati mereka, dia kaget. Di kaki gunung itu, Musa melihat kelakuan daripada bangsa itu. Lagi asik memuja-muja, yaitu berhala patung lampu emas. Musa nggak tahan. 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri itu dilempar oleh Musa, pecah berkeping-keping. Nah, saudara, akhirnya apa, saudara? Dengan pecahnya 2 loh batu itu, ya. Jadi sekarang kita lihat, ya, Musa menandai batalnya perjanjian itu dengan melemparkan kedua loh dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung. Anda lihat gambarnya, saudara. Ya, Musa emosi. Nah, saudara, karena apa, saudara? Karena Musa ini yang pernah memimpin, memediasi antara Allah dengan bangsa ini. Ya, ketika perjanjian itu dinyatakan, Musa menyembelih beberapa binatang, lalu darahnya ditampung di pasu, lalu Musa menyiram bangsa itu dengan darah. Saat itu bangsa itu mandi darah semuanya sebagai ikatan perjanjian sah antara Allah dengan manusia. Sekarang, lihat bangsa ini telah menjadi pengkhianat, mengkhianati janjinya itu. Musa gak tahan. Sesuatu yang sangat berharga, yaitu modal untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Akhirnya dipecah oleh Musa. Dipecahkan seperti itu, saudara. Nah, ketika Musa memecahkan kedua loh batu itu, artinya, jadi perjanjian yang pertama itu dinyatakan sebagai perjanjian yang, baca Ibrani 8 ayat yang ke-13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, saudara, janji Allah di dalam perjanjian lama itu sudah dibatalkan. Yaitu tentang 3 janji. Allah mau menjadikan bangsa Israel itu sebagai milik kesayangannya, sebagai bangsa yang atau kerajaan imam, dan bangsa yang kudus itu sudah tidak berlaku. Nah, tapi saudara, kita lihat, Allah tidak mau rencananya gagal. Oleh karena itu, Allah membuat sebuah perjanjian lagi yang disebut sebagai perjanjian baru, ya, atau New Testament, ya, perjanjian baru. Nah, saudara, perjanjian baru. Melalui Yeremia, Tuhan memberitahukan niatnya akan membuat perjanjian yang baru dengan kaum Israel, ya, dengan kaum Israel. Nah, perjanjiannya begini. Kita lihat beberapa ayat ini, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Terus, perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, saudara, melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengadakan perjanjian yang kedua sebagai pengganti atau penerus perjanjian yang sudah dibatalkan, yaitu perjanjian lama, disebut sebagai perjanjian baru. Ya, ditulis dalam Yeremia tadi, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Janjinya apa sekarang? Ya, janjinya apa? Janji yang lama, Allah terhadap bangsa Israel 3 hal tadi itu. Menjadikan bangsa kesayangan, menjadikan kerajaan imam, dan menjadikan bangsa yang spesial atau bangsa yang kudus. Isi daripada perjanjian baru, tadi dikatakan, Allah berjanji akan menaruh hukum-hukumnya atau Tauratnya ke dalam batin mereka. Tujuannya, supaya mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi janji Tuhan ya kepada bangsa Israel itu apa tadi? Janji perjanjian baru. Menaruh hukum-hukumnya ke dalam batin mereka. Awalnya kepada bangsa Israel, Allah menulis hukum-hukumnya di atas 2 loh batu. Yang akhirnya dipecahkan oleh Musa. Betul? Kalau sekarang toh ada, yang ada di dalam peti grafirat itu sebenarnya duplikat. Aslinya sudah dipecahkan oleh Musa. Lalu Musa tulis ulang, saudara, sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 loh batu yang asli. Ya, nah, jadi dulu Allah menulisnya di atas 2 loh batu, ya, supaya dibawa kemana-mana, dipajang, supaya semua orang bisa membaca. Ini loh aturannya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah bapak ibumu, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, jangan memiliki milik barang orang lain. Itu dipajang sudah. Ya. Nah, supaya apa? Kayak papan pengumuman seperti itu. Semua orang membaca, ada aturan. Kalau kita bikin acara, kadang-kadang ada namanya tata tertibnya, gitu ya. Lah, kurang lebihnya sama seperti itu. Tata tertibnya supaya apa? Orang-orang yang mengikuti acara itu bisa tertib semuanya, ya. Nah, sekarang loh, ya. Jadi PIC-nya Tuhan sendiri, atur nih semuanya, tulis semuanya, seperti itu, ya. Di atas 2 loh batu. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, hukumnya nggak ditulis lagi di atas loh batu. Tuhan bilang, aku akan menulisnya di dalam loh hati atau batin manusia. Nah, mungkin Anda berpikir, Pak, gimana Allah nulis di dalam loh hati? Kalau saya ngukir di batu, gampang. Ya. Sekarang mengukir, menulisnya di dalam loh hati itu bagaimana? Ya, artinya sudah, hukum itu bukan bunyi ketika dipajang, lalu orang melihat, lalu orang membaca, menjadi satu bunyi, ya loh, yang menuntun bangsa itu.
Artinya sekarang hukum itu bunyinya dari dalam orang itu. Itu ciri-ciri daripada orang-orang yang nanti akan mengalami kelahiran baru. Karena apa? Hukum-hukumnya sekarang tidak ditulis di luar. Tapi hukumnya ada di dalam hatimu. Sebagai orang Kristen, anak-anak Allah itu sebenarnya nggak boleh lagi hidup di atas pimpinan atau tekanan Taurat lagi, atau yuridiksi Taurat. Ya, Anda dimerdekakan dari hukum tertulis di luar itu. Karena ada hukum yang lebih permanen, yang Allah tulis langsung di dalam hatimu. Nah, pentingnya menjadi orang Kristen yang bisa dengar suara Tuhan. Jadi dengar suara Tuhan itu bukan dimonopoli oleh hamba Tuhan atau seorang nabi, gitu bukan. Itu adalah persyaratan. Menjadi dombanya Allah itu harus dengar suara Tuhan. Supaya apa? Hukumnya tiap hari itu ada di sini. Ya, Tuhan pasti ngomong. Tuhan pasti ngomong. Tuhan berbicara. Tuhan mencegah. Ya, Tuhan memberikan instruksi. Tuhan memberikan arahan. Tuhan memberikan penghiburan. Munculnya bukan dari luar. Munculnya dari dalam. Karena perjanjian baru, ya, Tuhan bukan lagi menulis hukum-hukumnya di luar, di atas 2 loh batu. Tapi sekarang ditulisnya di loh hati manusia itu. Nah, saudara, bagaimana nanti ya loh hati itu bisa bersuara? Ada hukum-hukum yang selalu muncul dari hati itu. Tapi sebelumnya kita lihat ya. Tadi itu kata Yeremia ya. Sekarang kata Yeskiel. Juga melalui Yeskiel. Ia menyampaikan nubuatan yang serupa. Baca Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 36. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ya. Nah, terus aku akan mencurahkan kepadamu air yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Terus, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Terus, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu, aku juga memperbaiki buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Nah, saudara, kita perhatikan di sini melalui Yeskiel ya lebih jelas lagi. Jadi dasar dari kelahiran baru itu sering orang pakai ya kutip dari Yeskiel 36 ya, khususnya ayat yang ke-26 ya. Dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Itulah yang menyebabkan sekarang di dalam batin orang-orang di perjanjian baru itu ada hukum yang ditulis oleh Allah. Kenapa? Ketika seseorang mengalami kelahiran baru, di dalam perjanjian yang baru ini, Allah berjanji akan apa? Mengirimkan rohnya. Hati yang baru diberikan,
roh yang baru juga ditaruh di dalam batinnya. Ya. Nah, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanmu. Dia mau atur. Tadi saya katakan dari awal, banyak orang sudah mengalami atau sudah melakukan namanya acara kelahiran baru. Kalau ditanya siapa sudah lahir baru, angkat tangan semuanya. Kalau ditanya siapa sudah menjadi manusia baru, turun tangan drastis. Siapa jadi ciptaan baru, turun tangan semuanya. Lahir baru tidak berdampak menjadi manusia baru, tidak menjadikan ciptaan baru. Kenapa? Pengertiannya nggak dapat. Ya, di dalam perjanjian yang baru Allah berjanji, aku akan memberikan rohku, menaruh hukum-hukumku di dalam batin mereka, sehingga mereka semuanya bisa taat kepadaku dan nurut sama aku. Ingat perbandingannya? Ketika hukum itu ditulis di dua loh batu, yang dijanjikan itu nggak taat. Sehingga perjanjiannya batal. Ditandai dengan Musa memecahkan dua loh batu itu. Batal sekarang. Allah memperbaharui. Siapa yang mau lahir baru, siapa yang mau hidup dalam perjanjian baru, sekarang harus menggenapi ini. Menerima roh yang baru. Ya, mendapatkan hati yang baru kau berikan untuk ku dapat melihat, ya. Rencanamu indah bagiku. Bukan sekedar indah. Tuhan akan membawa Anda. Dan Anda melihat dituntun oleh Tuhan. Tiap hari mau dengar. Nurut itu namanya. Sama Tuhan. Hukum-hukumnya ada. Ya. Nah, saudara. Jadi perjanjian yang lama sekarang dibatalkan. Perjanjian yang baru sekarang sudah dimulai. Ditawarkan kepada kita semuanya. Ya. Saya tidak mengajak saudara untuk mengulangi kelahiran baru Anda. Ya. Tapi paling enggak pengertiannya Anda tangkap dulu saja. Sudah lahir baru, melakukan statement mengundang Yesus masuk ke dalam hati dengan pengertian yang benar, dampaknya pasti luar biasa. Tapi kalau ada beberapa orang yang mungkin ya ingin dengan kesadarannya, Pak, kemarin tuh saya cuma ikut-ikutan. Tapi sekarang dengan kesadaran saya mau memperbaharui komitmen saya dengan Tuhan. Supaya saya benar-benar mengalami janji Tuhan dalam perjanjian baru ini. Mengalami kelahiran baru. Sehingga saya menjadi manusia baru. Menjadi ciptaan baru. Punya hati yang nurut. Dan rela untuk diperintah oleh Tuhan. Artinya menjadikan Tuhan yang Anda undang masuk ke dalam hatimu itu sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Nangkep saudara? Ya. Nah, mungkin kalau saudara sudah ya ngerti, ya nggak ada salahnya juga. Apa yang kita pelajari malam hari ini bisa kita jadikan untuk ya, bisa kita mengajar, melahirbarukan orang. Karena banyak orang-orang di sekitar kita ini ya, yang nggak mengerti tentang itu. Tentang kelahiran baru. Ya. Kenapa saudara? Saya katakan, saya sendiri hamba Tuhan. Saya anak pendeta. Saya lahir baru ketika saya sudah lulus sekolah Alkitab. Jadi anak pendeta belum tentu lahir baru. Udah lulus sekolah Alkitab pun belum tentu lahir baru. Ternyata survei membuktikan juga. Itu kalau saya khotbah kemana-mana gitu ya. Lalu saya coba menantang jemaat. Ternyata ada pendeta yang belum lahir baru. Nasibnya sama kayak saya dulu. Jadi saya bilang, Pak sama kayak saya dulu. Saya dulu pendeta juga belum lahir baru.
Tapi setelah mengerti, ada yang membimbing, ada yang mengatakan, ada yang mengarahkan, akhirnya saya ambil keputusan untuk lahir baru. Nah, kenapa saudara penting lahir baru itu? Ya, nanti dalam pelajaran berikutnya, ya, kita akan melihat, ya, ada seorang tokoh agama namanya Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak lahir baru, kamu nggak bisa melihat kerajaan surga. Yesus tegas ngomong dengan seorang ahli Taurat. Ini bukan orang biasa. Orang yang notabene disebut ahli. Ya, tentang Taurat, ahli. Paham, katam dengan Taurat itu. Tapi Yesus bilang, kamu nggak bisa lihat kerajaan surga. Kalau hari ini kamu hanya belajar tentang kerajaan surga, tapi kamu nggak ngerti tentang kerajaan surga, kamu nggak melihat tentang itu, nggak bisa masuk ke situ. Hanya teoritas saja. Ngerti, ya, tahu tentang itu, tapi nggak bisa masuk, kata Tuhan. Kenapa? Nggak mengalami kelahiran baru. Nah, saudara, dalam perjanjian baru, dalam kitab Ibrani juga diingatkan kembali. Dalam surat Ibrani, ternyata janji itu diulang sekali lagi. Baca ya, Ibrani 8, ayat 8 sampai 12. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Sebab aku menaruh belas kasihan dan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, saudara, ada 3 penulis. Yeremia, Yehezkiel, sama penulis kitab Ibrani. Siapa yang nulis kitab Ibrani? Sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang Paulus. Tapi kayaknya ini kombinasi, ya. Banyak penulis di dalam kitab Ibrani itu. Tapi yang paling banyak Paulus mungkin. Tapi ada penulis lainnya juga, kayak kitab Mazmur tuh ya. Enggak semuanya Daud, ya. Ada Mazmur Asaf, ya. Ada Mazmurnya Musa, ada di situ juga, ya. Nah, 3 penulis ini, ya, menuliskan tentang hal yang sama seperti apa yang dijanjikan Allah dalam perjanjian baru. Ya, janji apa? Mengirimkan rohnya, memberikan rohnya masuk ke dalam hati manusia. Nah, Bapak Saudara, jadi dari 3 hal ini akan menjadi dasar. Besok kita akan membahas, ya, secara langsung bagaimana dan apa yang disebut itu kelahiran baru. Ya, kelahiran baru. Nah, jadi malam hari ini prolognya saja, saudara. Prolognya aja 1 sesi. Tapi sangat menarik, bukan? Kita mengerti, ya, bagaimana peristiwanya sebelumnya, kenapa Tuhan itu berikhtiar, berniat seperti ini. Jadi 1 sesi ini paling tidak modal bagi Bapak Saudara untuk bisa menjelaskan, ya. Jadi kalau Anda langsung ngomong, ayo terima Yesus, segala macam gitu. Rasanya ya orang kadang-kadang shock, kaget, buat apa saya terima Tuhan Yesus, ya. Tapi kalau Anda bisa menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan pada malam hari ini, paling enggak ini menggugah hati orang-orang sekitar kita. Pentingnya mereka merespon tentang namanya janji dalam perjanjian baru, yaitu Allah ingin masuk, memberikan rohnya ke dalam hati manusia,
dengan tujuan supaya setiap manusia itu nanti akan menjadi makhluk yang taat dan nurut sama Tuhan. Nggak kayak bangsa Israel yang pertama dalam perjanjian yang lama tadi. Oke, makasih Bapak Saudara untuk kebersamaannya malam hari ini. Besok kita akan lanjutkan ya. Oke, ajak teman-teman yang lainnya supaya mereka juga boleh mendapatkan pengertian yang baru dalam pelajaran ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.